wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 8B, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah. Belum? Sudah. Ya. Ini mudah-mudahan nanti kita segera mendapatkan program dari Pak Prabowo untuk apa? Makan? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa seperti biasa. Doa dipimpin oleh ketua kelas Mbak Anindita, silakan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa bersama. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin. Baik, nanti akan melakukan presensi kehadiran. Abel Aulia, Abel Eza, Bagus, Hadir. Denis, Hadir. Cantika. Hadir. Baik. Berarti yang masuk adalah 23, yang satu sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, untuk Pak Rudi punya tebak-tebakan ya. Tolong dijawab dengan cepat ya. 1 tambah 2 kali 0. Silakan. Angkat-angkat. Berapa? Berapa? 2. Oke, Mas Bagus. 1. Yang lain berapa? Berapa? Ada yang jawab. Oke, yang betul berapa? 1. Berapa 1? Ya, dikalikan dulu. 2 kali 0 berapa? 1. 1. Dari ini kita akan melaksanakan P5 dengan tema apa? Hijau salamku nyaman belajarku. Ya. Nah, kalau belajar itu sama pengen lingkungan yang nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Kalau tidak nyaman apa dampaknya kira-kira? Ya. Pasti tidak betah atau tidak terasa ya. Baik. Pak Rudi punya video ya. Setelah ini silakan simak dan amati. Baik, anak-anak tadi sudah mengamati video. Kira-kira videonya tadi menggambarkan tentang apa? Sampah. Tentu sampah ini adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Misalkan kita habis minum aqua, berarti apa? Ada Sampah. Habis makan, ada nasi sisa, itu juga berupa Sampah. Nah, kira-kira sampah yang sehari demi hari kita kumpulkan seperti di video itu akan menjadi banyak enggak? Terus bagaimana kalau misalkan sampah ini tidak dikelola dengan baik? Ya akan menumpuk. Lingkungannya menjadi kotor enggak? Tidak nyaman enggak? Ya, karena itulah pada P5 kali ini kita akan membahas bagaimana kita terapkan di sekolah kita.
Bagaimana lingkungan sekolah kita? Satu, sampahnya bagaimana? Ya, bersih atau tidak, nyaman atau tidak. Nah, tujuan proyek yang pertama apa? Melalui observasi dan diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi keberadaan dan kondisi zaman dan lingkungan sekolah dengan tepat. Yang kedua, Melalui observasi dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisa jenis dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. yang pertama adalah kita nanti akan mengamati, mengobservasi kira-kira sekolah kita itu sudah ideal enggak? Sudah hijau enggak? Tumbuhannya sudah sesuai apa enggak? Yang kedua, bagaimana tentang pengelolaan sampah di sekolah kita? Sudah terbebas dari sampahkah? Atau justru masih ada tempat-tempat tertentu yang ada Sampah. Kemudian manfaatnya ada 5. Yang pertama apa? Meningkatkan kesadaran lingkungan. Dua. Meningkatkan kualitas lingkungan sekolah. Yang ketiga. Mengembangkan karakter positif. 4. Mengurangi dampak negatif lingkungan. 5. Menciptakan kebiasaan berkelanjutan. Jadi anak-anak, manfaat dari proyek ini adalah yang paling penting dan paling dasar adalah apa? Menciptakan kesadaran akan lingkungan. Dengan kalian memiliki kesadaran, jadi ketika kalian berjalan menemu sebotol aqua, apa yang kita lakukan? Apakah kita cuek? Apakah kita mengambilnya? Atau pura-pura tidak tahu? Ya, baik, paham ya? Nah, Pak Rudi punya pertanyaan pemantik yang pertama. Ada yang tahu? Tahukah kalian tentang sekolah yang nyaman? Yang tahu silakan angkat tangan. Mas Akbar, baik. Bebas sampah, Pak. Bebas sampah. Jadi versi Mas Akbar sekolah yang nyaman adalah bebas sampah. Ada yang lain? Gimana ini? yang bersih. Sekolah yang bersih, bagus. Ya. Sudah nggak ada sampahnya, sekolahnya bersih. Yang lain, coba yang lain. Ya. yang banyak tanaman. Banyak tanamannya, oke, berarti rindang hijau ya. Yang kedua, bagaimana peran tanaman dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman? Bagaimana perannya? Kok ada suaranya? Ya, membuat nyaman, membuat sejuk, atau apa ya coba? Mbak Ani Dita? Membuat sekolah lebih sejuk. Ya, berarti kalau banyak tanamannya bisa membuat sekolah menjadi sejuk. Terus rindang enggak? Udaranya bersih enggak? Yang ketiga, apa dampak dari sampah yang tidak terkelola dengan baik? Ya, Sekolah menjadi tercemar. tercemar, bagus sekali. Apalagi Ini bukan bau yang tidak sedap. bau yang tidak sedap. Berarti nyaman enggak buat sekolah? Tidak. Anak-anak, setelah ini kalian akan berkelompok seperti kemarin. Pak Rudi punya LKPD, asesmen awal dikerjakan secara berkelompok. Ya, oke. Pak Rudi yang menentukan atau kalian yang milih sendiri? Milih sendiri. Dalam waktu 1 menit silakan berkumpul cari tempat yang nyaman dalam musola ini. Boleh di luar, ya, untuk pengejaran. Oke, perwakilan kelompok 1 silakan diambil. Baik, silakan dikumpulkan tadi hasil dari asesmen awalnya. Baik, bagaimana untuk asesmen awal tadi? Ada yang mudah, ada yang sulit, tapi mungkin ada B3 ya. Apa B3 itu? Sampah limbah domestik seperti deterjen, sabun, ya, pasta gigi, bekas pengharum ruangan, itu namanya sampah B3. Kalau organik apa? Ya, mudah terurai seperti apa? Godong, ya, apa lagi?
ranting, kulit pisang, kulit salak, pokoknya yang bahannya alami. Kalau yang non organik apa? Baik. Mengapa sih kita itu harus menjaga lingkungan? Yang pertama apa? Lingkungan bersih, menciptakan suasana nyaman, terus, meningkatkan kesehatan siswa dan guru, terus, menjadi contoh bagi masyarakat sekitar tentang pentingnya peduli lingkungan. ya. Sekarang sampai sebagai seorang siswa, apa sih yang bisa kita perbuat untuk membuat lingkungan, khususnya lingkungan sekolah kita, menjadi aman, nyaman, bersih, dan tidak kotor? Oke, melalui proyek ini kalian nanti akan mengobservasi, mengamati lingkungan sekitar kita. Bagaimana tumbuhannya, sudah cukup apa kurang, adakah pelabelannya, adakah nama di masing-masing itu, dan juga terkait dengan sampah. Jadi aksi kita adalah mengamati lingkungan tanaman kita, yang kedua adalah mengamati sampah. Sampah sudah dikelola dengan baik ataukah sebaliknya. Nah, melalui proyek ini kalian akan secara berkelompok, Pak Rudi sudah siapkan LKPD-nya. Oke, waktu kalian sudah habis ya. Tadi sudah mengamati, mengobservasi baik tentang tanaman, lingkungan sekolah ataupun tentang sampah. Oke, sekarang waktunya kalian bercerita tentang hasil pengamatan kalian dan hasil diskusi kalian. Ya, sudah siap kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan presentasi di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Anggota kelompok 2 yaitu nama saya Abel Aulia Pasha Ramadhani. Nama saya Enggelita Regina Putri. Nama saya Furian Julika Putri. Nama saya Jihan Dea Falkohi. Di sini saya akan membacakan soal nomor 1 beserta jawabannya. 1. Bagaimana kondisi tanaman di lingkungan sekolah? Apakah sudah cukup hijau? Jawabannya yaitu kondisi tanaman di sekolah saya sudah baik dan banyak tanaman yang hijau. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Soal nomor 2, apakah pengelolaan sampah di sekolah sudah berjalan dengan baik? Mengapa? Iya, sudah, karena petugas kebersihan akan datang ke sekolah untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah. Soal nomor 3 akan dibacakan oleh Kak Furi. 3. Apa dampak dari kurangnya tanaman atau pengelolaan sampah yang buruk terhadap lingkungan sekolah? Jawabannya ialah
A. Sekolah tidak sejuk. B. Sekolah menjadi kurang nyaman. C. Terjadinya polusi udara yang kotor. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Soalnya adalah apa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanaman dan pengelolaan sampah? Jawabannya adalah memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman dan merawatnya. Dan saya akan memberikan contoh. Ini adalah sampah non organik dan ini sampah organik. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Kira-kira nih dari penyajian atau presentasi kelompok 2 ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Oke, silakan berdiri. Silakan. Contoh lain dari sampah organik. Ya, ada pertanyaan bagus. Contoh lain dari sampah organik apa? Lihat kamera. Contoh sampah organik adalah kulit pisang, kulit salak, daun-daunan, dan sampah alami lainnya. Itu sajalah, mungkin itu saja contoh sampah organik. Bagaimana pertanyaannya? Sudah cukup puas? Sudah ya? Oke, barangkali ada yang lain? Oke, Mas Amin silakan maju ke depan. Oke. Untuk contoh lain sampah non organik. Ya, ada pertanyaan contoh lain sampah non organik. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan. Contohnya adalah botol plastik, kresek, sampah rumah tangga, Dan sampah yang tidak bisa terurai. dan sampah yang tidak bisa terurai. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, baik, jawaban yang luar biasa. Gimana, sudah cukup puas? Oke, terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Izinkan kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Nama saya Akbar Gavi. Nama saya Muhammad Torik. Nama saya Amirul Akbar. Nama saya Muhammad Bagus Setiawan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan presentasi ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 tampilannya juga sudah luar biasa ya. Tadi kita juga sudah observasi, kita sudah mengamati, melihat sampah, melihat tanaman. Bagaimana kondisi sekolah kita? Cukup rindang enggak? Rindang. Bersih enggak? Bersih. Ya, cuman ada beberapa titik-titik itu yang masih ada 1-2 sampah. Berarti ada siswa atau guru yang membuang sampah masih tidak pada tempatnya. Oke, khususnya sampah tadi ada 2 macam, ada organik dan non organik. Ada yang tahu organik apa tadi? Sampah yang mudah terurai. Mudah terurai, contohnya apa? Buah-buahan, daun, ranting. Kalau non organik apa? Sampah yang terurai. Ya, sulit terurai. Misalkan contoh apa? Botol plastik, kresek yang berbahan-bahan plastik itu sangat sulit ya. Bahkan sampai 50 tahun belum tentu terurai. Oke, itu. Oke, baik anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, Pak Rudi sudah menyiapkan namanya asesmen sumatif ya. Nanti silakan dikerjakan per kelompok ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
5, 6. Yes. Oke, waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit terhitung dari sekarang. Oke, halo. Oke, mohon perhatian karena waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan di depan. Oke, terima kasih. Baik, untuk asesmen ini gimana soalnya? Lebih mudah atau lebih sulit dari dengan yang awal? Lebih mudah. Ya, tentunya lebih mudah. Tadi kalian sudah belajar, kalian sudah diterangkan, dan kalian juga sudah berdiskusi. Oke, untuk semangatnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, Pak Rudi ingin melakukan refleksi bagaimana pembelajaran pada hari ini. Ya, daripada di indoor kan lebih baik outdoor. Di luar kita belajar tentang alam. Oke, yang kedua, kira-kira kendala atau kesulitan apa yang kalian hadapi? Mencari sampah. Sulit mencari sampah. Yang lain. Barangkali maksudnya kendala itu, oh ini tidak mau membantu Pak, itu loh namanya kendala. Sulit diajak diskusi. Oke. Kenapa? Ya, di antara kesulitan mungkin ada salah satu anggota kelompok yang tidak berpartisipasi aktif. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya kita berjumpa lagi dengan tema yang lain, yaitu tentang bangunlah jiwa dan raganya. Oke, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.